Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukfira dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan tentang manusia dan alam semesta. Nah, yang pertama, hakikat kebenaran. Menurut E. F. Schumacher, yang pertama itu kebenaran atau hakikat tentang eksistensi dunia atau alam semesta. Yang kedua, kebenaran tentang alat yang dipakai untuk memahami dunia. Yang ketiga, kebenaran cara belajar tentang dunia. Kemudian yang keempat, yang dimaksud hidup di dunia. Kemudian eksistensi dunia atau alam semesta. Adapun tingkatan eksistensi alam semesta yaitu benda, tumbuhan, hewan, dan manusia. Kemudian hakikat manusia. Teori psikologi menurut MC David dan Harari. Yang pertama, psikoanalisis, yaitu melukiskan manusia sebagai makhluk yang digerakkan oleh keinginan terpendam atau homo valensi. Kemudian yang kedua, behaviorisme, yaitu menganggap manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau disebut dengan homo mechanicus. Kemudian yang ketiga, kognitif, yaitu menganggap manusia sebagai makhluk berpikir yang aktif, mengorganisasikan dan mengolah stimulasi yang diterimanya atau homo sapiens. Kemudian yang keempat, humanisme, yaitu melukiskan manusia sebagai pelaku aktif dalam merumuskan strategi transaksional dengan lingkungannya atau terbentuk hubungan dengan orang lain atau antar subjek, atau sering disebut dengan homo ludens. Kemudian hakikat otak dan kecerdasan. Yang pertama, EQ atau kecerdasan intelektual. Kemudian EQ kecerdasan emosional. Kemudian SQ kecerdasan spiritual. Kemudian hakikat kesadaran. Ada 5 tingkat kesadaran atau lapisan utama menurut Krishna. Yang pertama, lapisan kesadaran fisik. Yang kedua, lapisan kesadaran psikis. Yang ketiga, lapisan kesadaran pikiran. Yang keempat, lapisan inteligensia atau hati nurani atau budi pekerti. Kemudian yang kelima, lapisan kesadaran murni atau kesadaran transendental. Adapun tujuan dan makna kehidupan, golongan manusia berdasarkan tingkat kesadaran. Yang pertama, kesadaran hewani. Tujuan hidupnya kenikmatan duniawi, kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan fisik. Kemudian tingkat egonya itu tinggi. Kemudian karakter buruk sangka, sombong, kikir, munafik, pemarah, bekerja dengan pamrih, dan tidak percaya. Kemudian kesadaran manusia. Tujuan hidup manusia yaitu keseimbangan antara kenikmatan duniawi dan rohani. Kemudian tingkat ego kesadaran manusia yaitu sedang. Kemudian karakter bergerak di sekitar 2 sifat ekstrim tergantung tingkat kesadarannya. Kemudian kesadaran Tuhan, tujuan hidup, kenikmatan rohani, kekayaan hanya alat untuk menyempurnakan tingkat kesadaran rohani. Kemudian tingkat ego kesadaran Tuhan itu rendah. Kemudian karakter selalu berbaik sangka, rendah hati, dermawan, jujur, penyabar, dan selalu pasrah. Kemudian alam semesta sebagai satu kesatuan sistem. Adapun pengertian sistem menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, yang pertama yaitu sekelompok bagian atau alat dan sebagainya yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud, misalnya urat syaraf dalam tubuh. Kemudian yang kedua, sekelompok pendapat, peristiwa, kepercayaan, dan sebagainya yang disusun dan diatur dengan baik, misalnya filsafat. Kemudian yang ketiga, cara atau metode yang teratur untuk melakukan sesuatu, misalnya pengajaran bahasa.
Kemudian ada pun karakteristik sistem menurut Jogianto 1988, yang pertama yaitu mempunyai komponen-komponen, yang kedua ada batas suatu sistem, yang ketiga ada lingkungan luar sistem, yang keempat ada penghubung, yang kelima ada masukan, proses dan keluaran. Kemudian yang keenam ada sasaran atau tujuan. Selanjutnya spiritualitas dan etika. Etika adalah adat, kebiasaan dan ilmu yang mempelajari hubungan perilaku manusia yang bersifat horizontal, yaitu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lembaga, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan lembaga atau organisasi lainnya. Kemudian spiritualitas berhubungan dengan perilaku manusia yang bersifat vertikal, dalam arti hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian materi selanjutnya yaitu filsafat, agama, etika, dan hukum. Hakikat filsafat. Filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Dengan demikian, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Menurut Fuad Farid Ismail dan Abdul Hamid Mutawalli 2003. Kemudian adapun karakteristik utama berpikir filsafat yaitu sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar dan spekulatif. Selanjutnya hakikat agama. Setiap agama berisi ajaran dan pedoman tentang takwa, dogma, doktrin, dan atau filsafat tentang ketuhanan. Yang kedua susila, moral atau etika. Yang ketiga ritual upacara atau tata cara beribadat. Kemudian yang keempat tujuan agama. Selanjutnya hakikat etika. Etika sebagai praktis sama dengan moral atau moralitas, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku dalam kelompok dan masyarakat. Etika sebagai suatu ilmu atau tata susila adalah pemikiran atau penilaian moral. Selanjutnya hakikat nilai. Yang pertama, nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, benda, orang lain, dan hal sebagainya. Kedua, ada bermacam-macam atau gugus nilai selain uang ekonomis yang sudah cukup dikenal. Yang ketiga, gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Selanjutnya paradigma manusia utuh. Adapun karakter dan kepribadian. Karakter adalah kompetensi mencakup fisik atau body, pikiran atau mind, jiwa atau roh, spiritual. Karakter menentukan tingkat keberhasilan seseorang. Karakter dapat diubah melalui pendidikan dan pelajaran tiada henti. Tingkat keberhasilan seseorang ditentukan oleh kecocokan antara karakter dan tuntutan kenyataan. Kemudian materi selanjutnya yaitu teori-teori etika. Pertama, pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani yaitu ethos, yang berarti adat istiadat. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat. Etika juga berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lain. Pengertian etika sama dengan moralitas. Moralitas berasal dari kata Latin mos atau jamak, berarti adat istiadat atau kebiasaan. Pengertian harfiah dari etika dan moralitas sama-sama berarti sistem nilai tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia yang telah diinstitusionalisasikan dalam sebuah adat kebiasaan yang kemudian
terwujud dalam pola perilaku yang ajak dan terulang dalam kurun waktu yang lama sebagaimana layaknya sebuah kebiasaan. Kemudian teori etika. Yang pertama, etika teleologi. Dari kata Yunani, telos sama dengan tujuan. Mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang mau dicapai, tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan itu. Adapun dua aliran etika teleologi, yaitu yang pertama egoisme etis. Inti pandangan egoisme adalah tindakan dari setiap orang pada dasarnya bertujuan untuk mengejar pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, utilitarianisme yang berasal dari bahasa Latin utilis yang berarti bermanfaat. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik jika membawa manfaat, tapi manfaat itu harus menyangkut bukan saja satu dua orang, yang melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Kemudian yang kedua, deontologi. Istilah deontologi berasal dari kata Yunani, yaitu deon yang berarti kewajiban. Yang menjadi dasar baik buruknya perbuatan adalah kewajiban. Pendekatan deontologi sudah diterima dalam konteks agama sebagai sekarang merupakan juga salah satu teori etika yang terpenting. Kemudian yang ketiga, teori hak. Teori hak merupakan suatu aspek dari deontologi karena berkaitan dengan kewajiban. Hak dan kewajiban itu bagaikan dua sisi uang logam yang sama. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama. Karena itu, hak sangat cocok dengan suasana pemikiran demokratis. Selanjutnya yang keempat, teori keutamaan. Keutamaan bisa didefinisikan sebagai disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Materi selanjutnya yaitu hakikat ekonomi dan bisnis. Hakikat ekonomi. Ekonomi berasal dari kata Yunani yaitu oikonomia, yaitu pengelolaan rumah, yang berarti cara rumah tangga memperoleh dan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup atau fisik anggota rumah tangganya. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian selanjutnya etika dan sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah jaringan berbagai unsur yang terdiri atas pola pikir, konsep, teori, asumsi dasar, kebijakan, infrastruktur, institusi, seperangkat hukum, pemerintahan, negara, rakyat, dan unsur lainnya yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat. Dua paham sistem ekonomi ekstrim ekonomi, yaitu ekonomi kapitalis atau adanya kebebasan individu untuk memiliki, mengumpulkan dan mengusahakan kekayaan secara individu. Yang pertama, etika dan sistem komunis. Tujuan sistem ekonomi komunis adalah untuk memeratakan kemakmuran masyarakat dan menghilangkan eksploitasi oleh manusia atau majikan pemilik modal terhadap manusia lainnya atau kaum buruh. Yang kedua, etika dan sistem ekonomi kapitalis. Tujuan sistem ekonomi kapitalis itu sendiri yaitu manusia direndahkan hanya untuk mengejar kemakmuran ekonomi atau fisik semata dan mengabaikan kekuatan Tuhan. Kemudian yang ketiga, etika dan sistem ekonomi Pancasila. Secara teoritis, sistem ekonomi Pancasila itu sendiri merupakan fondasi yang paling baik dan paling sesuai untuk membangun hakikat manusia seutuhnya. Beberapa periode Indonesia telah berganti presiden, akan tetapi dalam penerapan sistem ekonomi Pancasila masih jauh dari harapan. Rakyat masih tetap miskin. Hal ini disebabkan karena perekonomian bangsa Indonesia realitanya dibangun berdasarkan korupsi, kolusi, dan nepotisme
Hal ini menyimpan jauh dari konsep ekonomi Pancasila. Kemudian yang keempat, etika dan sistem ekonomi. Etika mempelajari perilaku atau tindakan seseorang dan kelompok atau lembaga yang dianggap baik atau tidak baik. Sistem ekonomi adalah seperangkat unsur manusia, lembaga, wilayah, dan sumber daya yang terkoordinasi untuk mendukung peningkatan produksi barang dan jasa, serta pendapatan untuk menciptakan kemakmuran masyarakat. Bila berpegang pada pemahaman ini, maka pada tataran konsep, semua sistem ekonomi seharusnya bersifat etis, karena semua sistem ekonomi bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan untuk kemakmuran masyarakat. Adapun pengertian dan peranan bisnis, terdapat dua pandangan tentang bisnis yang diungkapkan oleh Sonny Keraf, yaitu pandangan realistis dan pandangan idealis. Menurut pandangan realistis itu sendiri, melihat tujuan bisnis adalah untuk mencari keuntungan bagi pelaku bisnis, sedangkan aktivitas produksi dan distribusi barang merupakan sarana atau alat untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Kemudian, dari pandangan idealis adalah suatu pandangan di mana tujuan bisnis yang terutama adalah menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sedangkan keuntungan yang diperoleh merupakan konsekuensi logis dari kegiatan bisnis. Selanjutnya, dimensi bisnis. Ada 5 dimensi bisnis, yaitu yang pertama dimensi ekonomi, yang kedua dimensi etis, yang ketiga dimensi hukum, yang keempat dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Materi selanjutnya yaitu Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama, pengertian Good Corporate Governance. Good Corporate Governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah atau value added untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya, dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan atau disclosure secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Menurut Komite Cadbury, Good Corporate Governance adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para stakeholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Forum for Corporate Governance in Indonesia mempunyai definisi lain. Menurut mereka, pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain, suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Kemudian, menurut Bank Dunia, Good Corporate Governance adalah kumpulan dari hukum, regulasi, dan peraturan yang mengisi dan mendorong kinerja sumber daya perusahaan agar berfungsi secara efisien. Kemudian, menurut keputusan Menteri Badan Usaha milik negara tentang penerapan praktik Good Corporate Governance pada badan usaha milik negara, maka ditetapkan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya.
Kemudian lantas bagaimanakah definisi good corporate governance di Indonesia itu sendiri? Nah, di tanah air itu sendiri secara harfiah governance kerap diterjemahkan sebagai pengaturan. Adapun dalam konteks good corporate governance, governance sering juga disebut tata pamong atau penadbiran yang terakhir ini bagi orang awam masih terdengar janggal di telinga. Maklum, istilah itu berasal dari Melayu, namun tampaknya secara umum di kalangan pebisnis istilah good corporate governance diartikan tata kelola perusahaan. Meskipun masih rancu dalam terminologi manajemen, maka masih diperlukan kajian untuk mencari istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, good corporate governance dalam Islam. Konsep tentang good corporate governance secara universal sangat erat kaitannya dengan ajaran agama-agama yang ada. Prinsip good corporate governance ternyata selaras dengan ajaran agama Islam. Nah, good corporate governance dalam Islam itu memiliki fitur unik dan menyajikan karakteristik khas dibandingkan dengan konsep Barat, Anglo-Saxon, dan model Eropa. Ini menggabungkan unsur tauhid, syura, aturan syariah, dan memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan tugas sosial kesejahteraan. Islam juga percaya bahwa kegiatan sehari-hari seseorang dan transaksi perusahaan harus didasarkan pada nilai-nilai kejujuran, ketegasan, rasa hormat, keadilan, toleransi, kesabaran, dan kejujuran. Bukan kebohongan, keangkuhan, pembangkangan, iri, dengki, fitnah, dan membesarkan diri. Kemudian selanjutnya adapun prinsip-prinsip good corporate governance. Secara umum terdapat 5 prinsip dari good corporate governance, yaitu yang pertama transparansi atau keterbukaan informasi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Yang kedua, accountability atau akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Kemudian yang ketiga, responsibility atau pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Yang keempat, independence atau kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip korporasi yang sehat. Kemudian yang kelima, fairness atau kesetaraan dan kewajaran, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, tujuan dan manfaat good corporate governance. Dalam keputusan BUMN diutarakan bahwa penerapan good corporate governance pada BUMN bertujuan untuk yang pertama, memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. Yang ketiga, mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran agar adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholder maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN. Kemudian yang keempat, meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. Yang kelima, meningkatkan investasi nasional. Yang keenam, mensukseskan program privatisasi.
Selanjutnya, menurut FCGI, manfaat dari penerapan Good Corporate Governance adalah yang pertama, meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. Yang kedua, mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. Yang ketiga, mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Yang keempat, pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan dividen. Manfaat Good Corporate Governance ini bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga dalam jangka waktu yang panjang dapat menjadi pilar utama pendukung tumbuh kembangnya perusahaan sekaligus pilar pemenang era persaingan global. Saya kira sekian materi yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.